Hari ini adalah hari kebaktian minggu terakhir. Saya berkhotbah mengenai orang Kristen dan keuangan. Saya minta saudara membaca satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal ke-11. Maafkan, Injil Yohanes pasal ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ayat ke-11. Kita bergiliran membacanya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati semua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati biji narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak memerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari pengkuburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermukakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Berkata-katalah ke dalam hati kami masing-masing, ya Tuhan. Melalui waktu yang pendek di kebaktian ini, Engkau bertakhta. Engkau yang memiliki segala sesuatu. Engkau patut memiliki sebagian yang kami berikan, persembahkan kepadamu. Dengar doa kami, beri pengertian yang sejati kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini, padahal saya ingin sekali membicarakan dengan Solomon memberikan sesuatu untuk membangun bait Allah. Tapi waktu sudah tidak lagi mengizinkan, dan saya hanya membicarakan sedikit mengenai apa yang tercantum di dalam bagian ini. Saudara-saudara, Solomon mempunyai hak yang tidak pernah diberikan kepada ayahnya oleh Tuhan Allah. Allah berkata, "Daud, sudahlah, engkau tidak usah bangun bait Allah. Bukan saya tidak suka bait Allah dibangun di dunia, karena engkau bukan orangnya. Engkau tidak perlu membangun, karena zamanmu terlalu banyak peperangan. Zamanmu banyak darah musuh yang dialirkan di tanganmu. Maka saya tidak pakai engkau. Tunggu sampai anakmu, dan engkau siapkan bahan-bahan anakmu yang akan membangun." Saya tidak tahu apakah perasaan yang diterima oleh Daud. Dia pasti sedih luar biasa. Dia paling cinta Tuhan. Dia raja yang berkenan di mata Tuhan. Dan dia begitu ingin melihat pada waktu dia hidup bait Allah didirikan. Tapi Tuhan mengatakan, "Tidak, aku tidak berikan anugerah itu kepadamu. Bukanlah engkau, tapi anakmu. Berarti engkau sampai mati pun tidak akan melihat bait Allah." Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, bukan? Tuhan adalah Tuhan mempunyai hak sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun dengan kekayaan, kepintaran boleh merubah sikap Tuhan. Maka Daud hanya mengatakan, "Oke, saya taat Tuhan. Saya tidak bangun, tapi saya mempersiapkan semua kayu dari Lebanon dengan cemara yang tinggi-tinggi, kayu yang besar-besar disimpan, ditumpuk, disiapkan." Dan dia berkata kepada Sulaiman, "Bukan ayahmu, tapi engkau yang akan menjadikan
hal yang besar itu. Dan Sulaiman diberikan tugas. Tugas, kewajiban, dan kesempatan yang diberikan kepada Sulaiman bukan satu kesempatan yang setiap orang boleh menerima. Di Indonesia, setelah 350 tahun penjajahan dari Belanda dan 50 lebih tahun lagi merdeka, kita akan dirikan satu gedung gereja yang lebih besar dari gereja-gereja yang ada. Bukan karena kebanggaan, bukan karena mau sombong, karena zaman ini membutuhkan. Saudara-saudara, kita melihat setiap kali kita mengadakan kabar yang besar, kita harus sewa tempat. Apakah berarti besok kalau gedung itu sudah jadi, kita tidak perlu sewa tempat? Saya harap gedung itu sudah penuh, tetap tidak cukup, sehingga Natal dan kebaktian besar tetap sewa tempat. Tetapi untuk umum, seperti hari ini, kita mengkumpulkan 1.200 lebih orang. Ini adalah abnormal. Karena apa? 1.250 orang yang kebaktian di sini, ini jumlah terlalu sedikit. 12 tahun yang lalu, KRI sudah dikunjungi setiap hari Minggu lebih 1.300 orang. Mengapakah lebih 10 tahun kita tidak maju-maju? Engkau bilang, ya karena sudah bosan dengar khotbah Stephen Tong. Saya kira tidak. Saya sendiri belum bosan, apalagi dengar saya bisa bosan. Saudara-saudara, saya terus segar. Saya memberikan hal-hal banyak baru. Apa yang saudara kemarin dengar tak pernah didengar oleh siapapun di seluruh dunia. Apa yang saya katakan khotbah-khotbah tentang krisis zaman kemarin tak pernah keluar dari mulut saya kemarin pertama kali. Kalau penyegaran dan segala sesuatu yang renewal terus diberikan oleh Tuhan kepada gerakan ini, saya akan kagum. Anugerah Tuhan begitu besar dan segar. Saya tidak bosan. Mana saudara mungkin bosan? Tak mungkin, saudara-saudara. Dan kenapakah sudah 12 tahun gereja ini tidak maju? Engkau bilang sudah banyak didirikan di Pondok Indah, di Bintaro, di mana-mana, maka sudah banyak. Tidak, saudara-saudara, karena tempat membatas. Itu sebab saya berkata kepada saudara, kalau KRII selama saya masih hidup memiliki gedung gereja yang besar, itu bukan karena kita mau sombong, karena zaman ini perlu. Dan hamba Tuhan berpotensi mengisi mungkin. Karena itu kita kalau tidak kerja, kita bersalah kepada Tuhan. Kalau kita tidak memanfaatkan semua potensi yang Tuhan berikan kita sampai maksimal, kita bersalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa banyak gereja yang besar anggotanya sedikit mereka berani bangun? Bukan karena mereka berpotensi sebesar itu, karena mereka ingin besar, ingin menang. Tapi kita tidak. Kita ingin menyatakan bahwa potensi yang Tuhan berikan tidak boleh ditanam. Saudara-saudara, saya tidak akan hanya karena ada orang iri hati, maka saya bikin kecil pekerjaan Tuhan. Saya tidak akan karena orang menyerang saya tidak berani kerja. Saya harus berkata, Tuhan, yang kau serahkan kepadaku harus aku kerjakan. Karena besok aku yang diberi banyak akan dihakimi, dituntut banyak. Di situ saya menghitung kira-kira kepada Tuhan. Dan saya mengajak engkau, selama kita masih diberikan kesempatan seperti ini, mari kita sehati mengerjakan sebesar mungkin. Bukan karena serakah, bukan karena arogan, karena kebutuhan zaman. Dengarlah orang-orang GRI. Kalau orang di luar tidak mengerti, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau gereja kita sendiri tidak ngerti berapa penting, berapa desak, berapa urgen, berapa besar, dan berapa potensinya gerakan ini, saya akan kecewa. You should understand your leader, understand me, understand the burden which had been implanted in my heart since decades ago. Baru puluh-puluh tahun yang lalu sudah ditanam satu gerakan ini di dalam hati saya yang saya harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, dengan mata di atas kepala kita sendiri, kita diberi kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Pada waktu 2 juta manusia menyeberang akan laut Kolsom, di situ mereka melihat air begitu besar, dan tentara dari orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun sudah dekat. Mereka berteriak, matilah kita, kemanakah kita? Musa, pemimpin yang tenang, berdiri di situ mengatakan, hei Israel, lihatlah
Tuhanmu akan bekerja. Mereka tidak lihat Tuhan, yang mereka lihat cuma Firaun. Mereka tidak lihat Allah, yang mereka lihat cuma musuh. Mereka tidak lihat jalan keluar, yang mereka lihat cuma laut yang membuntukan dan musuh yang mengejar. Dan di sini Musa, pemimpin yang memutarkan arah mereka, pemimpin yang memutarkan mata mereka. Do not look at your enemies, but look at God. Hope from Him. Now, expect from work of your Creator. Lihatlah, dan dua kalimat yang penting. Lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja. Dan yang kau lihat hari ini, tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Ini dua kalimat penting sekali. Itulah caranya Tuhan membuat saya kuat melayani. Setiap kali kesulitan datang, saya memindahkan mataku kepada Tuhan. Dan saya ingat, Tuhan berkata, yang kau lihat kesulitan dan musuh, ini terakhir kali. What you see today will never see again. That will finish. And you never see. Now you see God is opening the way for you. Saudara-saudara, itu namanya iman. Iman melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Iman melihat kemungkinan yang tidak dianggap mungkin oleh orang lain. Iman berani menuju kepada mission impossible. Because our God made all things impossible becomes possible. Amin. Saudara-saudara, Musa akhirnya mengajak Israel melihat laut kosong terbuka dan tanah di bawah air menjadi kering. Mereka boleh turun dan dengan tenang berjalan di atasnya. Setelah mereka naik, kesulitan belum pergi, dan Firaun turun mengejar mereka. Dan Musa berkata, biarlah engkau mengetahui, yang kau lihat akan hanyut, akan selesai. The way of God is very wonderful. Is supra-human eyesight, empirical and supra-rational. Cara Tuhan bekerja melampaui rasio, melampaui pengalaman, melampaui perasaan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dengan cara ini, mari orang di GRI melihat dan mengindahkan. Mari kita menghargai gerakan yang Tuhan berikan kepada kita. Uang itu apa sih? Rumah itu apa sih? Harta yang banyak itu apa sih? Itu hanya 0,00000 yang sementara boleh dipakai di dunia. Dan tidaklah satu rupiah yang boleh kita bawa ke surga. Saudara-saudara, jikalau Tuhan mau pakai, berarti Tuhan masih menghargai engkau. Kenapa bangun gereja besar di zaman engkau dan saya? Kenapa bukan 20 tahun yang lalu sudah jadi? Kenapa bukan 20 tahun sesudah ini? Ini adalah karena Tuhan menghargai engkau dan saya. Tuhan memberikan kesempatan untuk engkau dan saya. Saya kira kalau gedung itu gereja sudah jadi banyak orang datang, mereka tidak ada kesempatan untuk sama-sama berjuang, sama-sama berdoa, sama-sama berlutut, sama-sama membayar, sama-sama menyangkal diri, sama-sama mengorbankan sesuatu. Hak itu tidak diberikan. Dan jangan kira pengorbanan itu sesuatu kerugian. Pengorbanan penyangkal diri itu satu hak istimewa. Saya berkata kepada anak saya tidak akan meninggalkan apa kepadamu, dan saya tidak memberi uang banyak kepadamu. Bahkan waktu engkau sekolah, engkau harus kerja setengah mati. Kenapa? Karena ini hak engkau anak muda berjuang. Saya tidak boleh rampas. Kemarin malam jam lebih 12, Benjamin Intan telepon dari Boston. Pak Tong, saya sudah lulus doktor. Saya bilang, saya mewakili gereja. Selamat. Saya yang orang tua terus tunggu mereka sekolah. Saya tahan terus gerakan ini. Nanti doktor filsafat, doktor politik, doktor etika, doktor sudah jadi satu persatu. Waktu itu saya mulai tua, mulai mati. Saya akan dengan mata melihat Tuhan tidak meninggalkan gerakan ini. Saudara-saudara, banyak kesulitan engkau tidak tahu, tapi dengan hati yang terus tahan, sabar menunggu bagaimana Tuhan kerja. See how God works. Saudara-saudara, dengan demikian mari kita mengindahkan kesempatan. Waktu Yesus belum mati, dia bangkitkan 3 orang. Orang terakhir dia bangkitkan di desa Betania. Desa Betania yang di atas gunung, yang dekat itu Zaitun.
Dari situ bisa melihat ke kota Yerusalem. Di situ ada rumah, tinggal tidak saudara. Mungkin papa mama sudah mati. Lalu kakak menjaga adik. Tiga-tiga itu hidup bersama. Marta, Maria, Lazarus. Ketiga orang ini mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Lazarus, ciri khasnya lemah, sakit, akhirnya mati. Maria, orang introvert, diam-diam, suka dengar khotbah, tapi tenang memperhatikan setiap kalimat dari Yesus Kristus. Marta itu ada menteri, ketua itu departemen kesibukan. Dia repot beli barang Walter, beli barang salad, beli barang sayur, beli barang daging. Begitu dengar Yesus besok siang tiba, langsung dapurnya itu ribut, beramai sekali. Siapkan makanan yang banyak. 3 orang melayani Tuhan lain-lain. Nah saudara-saudara, satu hari Marta menegur, "Hei Maria," dengar khotbah terus, "Ayo dong ke dapur, masak. Sudah tahu jamnya makan, ayo mari kita kerja." Dia marah-marah. Dan si Maria tahu Yesus lagi khotbah, tidak bisa berhenti dia dengar. Tapi dimarah-marah sama Maria. Lalu dia tak tahu bagaimana. Maria malah mengatakan, Yesus, panggil itu Maria dong. Suruh dia bantu saya. Masa terus dengar khotbah di situ? Baru Yesus buka mulut. "Marta, Marta, engkau terus sibuk untuk banyak hal. Ada satu hal yang paling penting, yang paling tinggi bahagianya. Sudah dipilih oleh adikmu Maria. Dan tidak ada orang bisa merebut. Karena dia dengar khotbah." Saudara-saudara, begitu banyak gereja sekarang tidak mau dengar khotbah. Maunya nyanyi. Nyanyi 1 jam, senang. "Tuhan lu dengar gua." Selesai, ngantuk. Hamba Tuhan khotbah, dia tidak dengar. Dan gereja yang tidak dengar, hanya mau Tuhan dengar, tak mungkin maju imannya. Karena iman datang dari pendengaran. Saudara-saudara, kali terakhir Yesus kunjungi rumah itu, ini kesempatan terakhir. Heran, Maria sudah menangkap. Maria tahu inilah kesempatan terakhir. Kalau Marta sih biasa rutin kasih rawon, kasih soto, kasih lumpia cap gome supaya Yesus makan macam-macam. Tetapi Maria yang terus dengar khotbah, dia tidak hanya dengar khotbah, dia ambil keluar 1 narwastu, minyak wangi yang paling mahal zaman itu. Kira-kira lebih daripada seorang bekerja 1 tahun upahnya. Berarti dia bukan hanya dengar khotbah, dia terus simpan satu hati. I should do something for my Lord. What should I do? What should I give? Lalu Maria yang siang malam kerja, uangnya tidak dipakai, dikumpulkan terus. Setelah 1 tahun, dia pergi ke mall, cari minyak wangi yang paling mahal yang mana ya? Estee Lauder kah? Atau yang lain-lain kah? Atau Tosca kah? Atau itu yang lebih mahal kah? Akhirnya dapat yang paling mahal, narwastu. Waktu ditanya, kaget. Harganya begitu tinggi. Lebih daripada mungkin 500 dinar perak. Lebih 15 kali uang yang diinginkan oleh Yudas boleh menjual Yesus. Aduh, saya anak desa, perempuan yang gak ada uang. Begitu mahal gimana sih? Dia pulang, hitung uang. Saya sudah kumpulkan uang untuk Tuhan. Orang Kristen hartanya untuk apa? Untuk Tuhan. Maka akhirnya keluarkan semua. Pergi tanya, tawar-menawar. Boleh. Maka semua tabungan dia beli 1 botol minyak narwastu. Dan dia diam-diam simpan. Dan tidak dibuka. Karena begitu buka, langsung seluruh rumah harum. Dan dia simpan terus sampai Yesus datang. Dan tidak tahu, tidak sangka ini datang terakhir kali. Saudara-saudara, the last time, last opportunity. Dan last opportunity dia tidak kehilangan. Itu memang ada pengaturan Tuhan. Sehingga pada waktu Yesus datang di rumah mereka, dia kali ini keluarkan dengan diam-diam. Selain sudah dengar khotbah begitu lama, sekarang saatnya saya mengutarakan cintaku kepada Tuhan. Maka dia keluarkan begitu pesta di tengah-tengah banyak orang lagi makan.
Dia keluarkan minyak itu. Begitu dibuka, langsung harumnya memenuhi seluruh rumah. Oh, semua melihat. Bukan main. Ini hanya ratu. Ini hanya raja yang pakai minyak begitu wangi. Siapa ini? Maria diam saja. Dia mentuangkan minyak itu di kaki Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya percaya selama Yesus 33 tahun setengah hidup di dunia, waktu lahir diberikan emas, perak, dan mur. Sampai hari ini, pertama kali dia menikmati kehormatan dari manusia yang mengerti dia. Saudara-saudara, hati Yesus menikmati, dan dia tahu ada seorang yang miskin, tapi memberikan yang terbaik untuk dia. Karena apa? Karena Yesus patut menerima. Kalau Yesus tidak patut menerima yang terbaik, siapa? Soeharto, Megawati patut menerima yang terbaik? Siapa mereka? Bukankah mereka sama seperti saya, orang berdosa, hidup dalam dosa, yang pada satu hari akan mati, memerlukan penebusan dari Tuhan? Tapi Yesus tidak. Yesus dari surga. Yesus kok mau datang di dunia, lahir di palungan, mau dibesarkan di dalam rumah tukang kayu. Mengapa Yesus mau? Mengapa Yesus mau hidup begitu sengsara dan akhirnya mesti mati? Biar aku menyatakan hormat dan cintaku kepadanya. Biar aku memberikan terbaik bagi Yesus Kristus. Maka dia diam-diam pecahkan botol itu, disiram. Dia tahu Yesus tak perlu bawa pulang. Yesus sebelum tidur tak perlu minyak wangi. Yesus sudah mandi tidak perlu minyak wangi. Yesus perlu dihargai, bukan karena dia gila hormat, tapi dia patut dihormati. Dan saya harus memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dia mengeluarkan minyak itu, begitu semua rasa aneh di desa ini boleh membau harum yang begitu anggun dan tinggi. Mendadak di tengah-tengah semua orang lagi melihat, wah, ternyata anak perempuan desa ini yang masih remaja begitu berani korban, begitu memberikan yang terbaik. Mereka melihat, banyak orang terharu. Terdengar suara kritik, bukan dari orang luar, dari gerakan reform sendiri. Kritik bukan dari gereja lain, dari murid Yesus sendiri. Kritik bukan dari orang jauh, dari kalangan paling dekat. Kritik daripada Yudas, satu di antara 12 murid. Kenapa engkau memakai uang? Beli ini. Belinya mungkin 500 dinar. Sesudah beli masih dijual, masih laku. Bekas pun 300 dinar masih sudah dijual. Tahu tidak? Banyak orang miskin. Engkau kenapa tidak tolong orang miskin? Pakai uang beli minyak begitu mahal. Engkau boros uang. Oh, saudara-saudara, orang kalau sudah biasa kritik, mulutnya sudah mencong. Kebenaran tidak ngerti. Kalau kritik pasti berbagian. Dia marah-marah, menegur, membuat malu Maria di tempat begitu banyak orang. Seorang gadis yang malu-malu, pendiam, sesudah pakai ratusan hari kerja mati-matian untuk mengumpulkan uang untuk Tuhan, sekarang diremehkan, dibenci, dibongkar, dan dikritik seperti ini. Saya kira Maria pasti menangis. Dan dia mengetahui tidak ada orang mengerti dia, tidak apa-apa, asal Kristus mengerti dia. Dia diam, dia tidak membela diri. Saudara-saudara, lalu Yudas setelah mengatakan kalimat itu, banyak orang mungkin, betul, banyak orang miskin. Saya tadi datang baru lihat ada orang pakai pakaian copan camping, ada orang sudah 2 hari tidak makan. Uang kok boros. Buat apa bikin ini? Buat apa memberikan minyak narwastu yang begitu mahal? Banyak orang geleng dan kepala, orang mulai menghina dia. Tapi saat yang seperti ini, Yesus berkata. Nah, kalimat Yesus ini, saudara perhatikan. Dia mengatakan, dia, Maria, mentuangkan minyak ini untuk hari penguburanku. Dia telah mengerjakan satu hal yang indah. Dan saya berkata,
Sampai dunia kiamat, peristiwa ini akan diingat oleh manusia sepanjang sejarah. Tidak ada kalimat lebih menghibur Maria. Tidak ada kalimat bisa menyelesaikan kritikan dari Yudas. Tidak ada kalimat bisa menyelesaikan salah mengerti seluruh masyarakat kepada seorang yang mencintai Tuhan seperti ini. Air matanya berhenti. Dia berterima kasih kepada Yesus. Karena Yesus mengerti berapa cinta dia kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin selama 33 tahun setengah, Yesus tidak pernah beli barang yang baik untuk sendiri. Mungkin selama 33 tahun setengah, Yesus tidak pernah menikmati sesuatu yang hormat. Dia terus hidup di tengah-tengah orang miskin. Dia terus hidup di tengah-tengah orang yang sederhana. Ini hari satu-satunya. Sebelum dia mati, sebelum dia dipaku begitu sedih, begitu kejam di atas kayu salib, ada minyak wangi satu kali saja yang dituangkan ke bajunya. Inilah saat terakhir sebelum Yesus mati. Dan saya tidak ngerti kenapa Maria tahu ini terakhir kali Yesus datang. Dan saya bersyukur kalau Maria simpan uang beli barang itu, tidak tunggu, tidak tunda, tepat pada waktunya. Dan saudara tahu tidak, saya menyingkat khotbah ini karena waktu sudah sampai. Inilah satu-satu kalinya Yesus diurapi. Bukankah Yesus raja? Bukankah Yesus imam? Bukankah Yesus adalah nabi? Di dalam kitab suci raja harus diurapi. Di dalam Alkitab imam harus diurapi. Dan di dalam Alkitab nabi pun diurapi langsung oleh Tuhan. Tetapi ada satu nabi, satu-satunya Elisa, diurapi oleh Elias menurut perintah Tuhan. Tidak ada gereja yang mengerti kalau Yesus mempunyai 3 profesi sekaligus. Sampai Yohanes Calvin, pendiri daripada gerakan reform di Geneva, dia menulis di dalam Institute of Christian Religion, Yesus nabi, Yesus imam, Yesus raja. Dan Yesus nabi di atas segala nabi, Yesus imam di atas segala imam, Yesus raja di atas raja. Yesuslah yang diurapi. Istilah Kristus, istilah Yosua itu penyelamat, dan Yesus Kristus itu adalah yang diurapi yang satu-satunya. Tetapi pada waktu Yesus di dunia, dia tidak berhak politik, dia tidak minta kemuliaan di dalam agama, sehingga di tengah-tengah catatan buku Sanhedrin tidak ada bagian dia. Dia keturunan Daud, tapi di dalam kerajaan tidak ada nama dia. Waktu orang-orang Majus kafir melihat bintang mengetahui sudah ada raja dilahirkan, Herodes ingin membasmi, membunuh semua bayi di bawah umur 2 tahun di kota Bethlehem. Jangan bilang mengurapi, mau dibunuh. Yesus adalah urapan Tuhan, tapi Yesus tidak pernah menerima urapan. Justru Tuhan tidak memakai kepala iman. Tuhan tidak memakai Raja Herodes. Tuhan tidak memakai orang-orang yang besar di politik. Tuhan memakai desa kecil, seorang gadis perawan yang masih remaja, namanya Maria. Dia dipakai Tuhan untuk mengurapi Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Seorang nama Maria yang masih remaja, Tuhan pakai untuk pinjam kandungannya, lahirkan Yesus. Seorang Maria remaja yang tidak ada apa-apa, Tuhan pakai dia untuk mengurapi Yesus. Ini apa sih? Ini artinya Tuhan tidak tergantung sistem manusia, tapi Tuhan membangkitkan orang-orang biasa mengerjakan pekerjaan yang paling besar. Siapa Maria? Perawan yang begitu kecil, boleh dipinjam rahimnya oleh Tuhan Allah melahirkan Mesias. Siapa Maria dari Betania yang Tuhan pakai uangnya, yang boleh menjadi pengurapan untuk raja di atas segala raja. Saudara-saudara, uang 500 dinar yang dipakai untuk beli minyak itu, kalau dipakai untuk berlian, untuk arloji, untuk semua hiasan, maka mungkin Maria menjadi yang paling cantik di kota itu. Tetapi tidak lama kemudian, tetap dia menjadi tua, dia menjadi menyusut, akhirnya dia mati.
Tapi uang yang dipakai untuk mengurapi Yesus Kristus telah menjadikan dia pengurap raja di atas segala raja yang diizinkan oleh Tuhan Allah. Dan uang itu menjadi sesuatu peristiwa. Nama Maria disebut. Dia tidak sangka 2000 tahun kemudian di kampus Mas nama dia disebut. Karena Tuhan mengatakan sampai akhir zaman manusia akan mengingat apa yang dia kerjakan di atas diriku. Terakhir Tuhan Yesus mengatakan banyak orang miskin senantiasa keliling kamu. You always have the opportunity to meet them. They always beside you. Tetapi aku tidak sering ada di tengah-tengah kamu. Saat Yesus masih ada, engkau tidak kerjakan sesuatu. Engkau tidak ada kesempatan lagi. 12 tahun yang lalu saya berkata kepada saudara, gerakan ini aset terbesar bukan uang. Aset terbesar Stephen Tong masih hidup. Karena seluruh zaman ini Tuhan serahkan kepada satu orang untuk menggarap iman kekristenan dengan kekerasan, kekuatan luar biasa. Dan dengan keberanian, mari kita mengindahkan ini. Engkau sering ada kesempatan menolong orang miskin. Tapi engkau tidak sering ada saat Tuhan menyertai engkau seperti ini. Maria sudah menangkap saat sejarah dengan kesempatan yang terakhir. Jikalau kali ini kita membangun satu gedung gereja, apakah ini kesempatan terakhir kita melakukan sesuatu yang indah untuk Tuhan? Saya tidak tahu. Maka saya berkata pada Tuhan, kalau perlu rumah saya, mobil saya, apapun saya jual. Kalau memang tidak cukup, saya selesaikan. Dengan kekuatan saya yang kecil, boleh terjadi sesuatu. Demi engkau. Siapa tahu 200 tahun kemudian, kita semua sudah menjadi tulang. Sudah menjadi mayat yang mati. Jiwa kita di Tuhan. Di situ kita melihat di Jakarta ada satu tempat ibadah yang pernah kita berbagian untuk memberikan bagi Tuhan. Dunia dan segala nafsu dunianya akan lenyap, hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Yohanes, Yakobus, mereka sekarang berada di surga. Mereka lihat ke bawah, kapal mereka di Galilea sudah hancur. Semua karya mereka dulu dan penghasilan mereka sudah lenyap. Tetapi mereka mengabarkan Injil. Jiwa-jiwa yang membaca buku Injil Yohanes berada di surga berpuluh-puluh ribu. Karena mereka menjalankan kehendak Allah. Mari kita berdoa untuk apa yang sudah kita dengar. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Semua buka suara. Semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan di hidup kami. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan tanam di dalam hati kami. Kami berterima kasih untuk segala kemungkinan kami boleh melayani. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh melihat kehendak-Mu terjadi. Ajarkan kami untuk menjadi orang yang menyangkal diri dan berkorban. Supaya rencana Tuhan terlaksana di dalam zaman ini juga. Dengar doa kami Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan siapkan hati kami untuk menghadapi jemaat agung yang akan datang. Sehingga kami mengingat cinta-Mu yang begitu besar. Yang mendorong kami mencintai Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.